Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali sebuah peristiwa kita peringati, bukan peristiwa yang bisa dirayakan, diperingati oleh orang dunia, tetapi oleh orang-orang yang memang menjadi hak waris, ahli waris dari kerajaan Allah. Kita yang sudah percaya kepada Yesus adalah umat-umat yang dijanjikan kemenangan lewat kuasa salib dan kuasa kebangkitannya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala, saya boleh kembali dipercaya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Terkait dengan tema bulan ini tentang sebuah kalimat telah lunas dibayar. Tentu saja akan saya kaitkan dengan peristiwa baik kematian maupun kebangkitan Kristus. Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini diambil dari sebuah ayat yang sudah sekian kali juga dibacakan di dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita akan lihat sama-sama 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, kita baca 2-3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli. Kata dibeli di sini digunakan katanya agorazo. Ini berbicara mengenai sebuah perdagangan yang lebih identik pada zaman itu terkait dengan perdagangan budak. Dengan lain kata, ayat ini mau bilang kamu tuh sudah dibeli dan sudah berganti pemilik. Waktu Yesus membeli kita bukan berarti kita menjadi orang yang bebas seenaknya. Betul, kita bebas dari perbudakan dosa, tetapi beralih dari perbudakan dosa, dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Itu maksud dibeli di situ. Bukan dibebaskan untuk seenaknya kita hidup, makanya di kalimat terakhir dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan dalam salinan King James, Korevi pernah singgung juga dengan tubuhmu dan rohmu. Artinya, waktu kita sudah diselamatkan lewat karya penebusan Kristus, seharusnya kita menyadari hidup kita bukan berarti milik kita. Hidup kita nggak bisa diatur oleh mau-maunya kita. Kalau sebelumnya dosalah yang mengintimidasi, dosalah yang mengendalikan segala sesuatu yang kita lakukan, perbuat, perkatakan, pikirkan. Yang Paulus gambarkan, apa yang aku nggak mau perbuat malah aku perbuat, itu karena diperbudak oleh dosa. Tetapi selanjutnya bukan berarti kemudian setelah kita dilepaskan lewat karya salib Kristus, kita hidup seenaknya. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus, berganti kepemilikan. Tetapi hal ini tidak bisa lepas kaitannya dengan peristiwa salib dan kebangkitan Tuhan. Karena itu saya akan kembali, kita balik mundur pada peristiwa salib Kristus. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, saya ajak kita baca bersama-sama ayat ini. 2-3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai di situ digunakan katanya dalam bahasa aslinya tetelestai. Katakan tetelestai. Ini jangan disalahpahami, sebab ada orang yang nggak mengerti dan berpikir itu yang disalib dalam kondisi putus asa. Aduh, sudah selesai, tamat riwayatku. Enggak. Kata sudah selesai di situ untuk menggambarkan dari kata aslinya itu sesuatu kata yang sangat istimewa, kata-kata yang sangat luar biasa. Bukan kata-kata keputusasaan, justru sebaliknya ini kata-kata kemenangan. Karena itu kita mau lihat kata telestai berasal dari kata teleo, yang artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan menjadi sempurna. Kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari sebuah tindakan. Dengan lain kata, waktu Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, itu bukan kecelakaan. Itu bukan dalam artian dia sedang mengalami musibah yang tidak terduga sebelumnya. Dia sudah tahu karena dia lahir memang untuk menggenapi rencana Allah, menyelamatkan manusia lewat karya salibnya. Dia lakukan itu dengan sebuah pemikiran sebagai tugas, tanggung jawab, kepercayaan dari Bapa dan juga bentuk kasihnya kepada manusia sebagai upaya tindakan untuk menyelamatkan manusia.
Dan tentunya ada alasan kenapa Yesus berkata tetelestai. Karena itu untuk memahami kata ini, saya mengajak kita melihat bagaimana penggunaan kata ini dari asal muasalnya. Bagaimana kata ini digunakan pada zaman dulu. Nah, kita lihat yang pertama, kata ini digunakan, penggunaannya adalah dalam sebuah pelayanan. Seorang hamba akan menggunakan kata ini atau menyampaikan, mengucapkan kata ini ketika dia melapor kepada tuannya. Dia sudah melakukan pekerjaan, dia sudah menyiapkan segala sesuatu, sudah sempurna, sudah tuntas, sesuai target. Maka dia akan bilang sama tuannya, "Tuan, saya telah menyelesaikan, tetelestai, pekerjaan yang diberikan kepada saya." Demikian pula ini gambarannya dalam sebuah tulisan Yunani kuno. Kata tetelestai ternyata juga digunakan dalam sebuah gambaran peristiwa ketika ada seorang ayah. Dia mengutus atau menyuruh anaknya untuk melakukan sebuah tugas misi tertentu. Dan saat putranya itu mau kembali, harus dipastikan dia baru bisa kembali kalau seluruh tugas yang diembankan oleh bapaknya selesai dilakukan dengan sempurna. Misinya berhasil. Maka dia boleh datang sama bapaknya dan bilang, "Tetelestai, Papa, tetelestai." Ini sesuatu yang sangat menarik. Sekali lagi, kenapa Yesus gunakan kata ini? Ini gambaran dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Amin. Tugas keselamatan lewat kayu salibnya. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 38 saya bacakan. "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dan juga di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi sekali lagi, dari bagian ini kita lihat waktu Yesus bilang tetelestai, dia sedang menyatakan kepada Bapa, "Bapa, aku sudah selesaikan tugas ini dengan sempurna. Aku sudah genapi karya keselamatan untuk manusia dengan sempurna." Nah, berikutnya, kata tetelestai selain digunakan dalam bentuk pelayanan, baik hamba kepada Tuhan, anak kepada Bapa, demikian pula kata ini digunakan dalam konteks Yunani, bahasa Yunani, karena bahasa Yunani juga digunakan pada waktu itu sebagai bahasa universal. Dengan adanya Helenisme, makanya orang-orang termasuk bangsa Israel yang sempat dijajah oleh bangsa Yunani. Bahkan walaupun berikutnya bangsa Roma lah yang menjajah bangsa Yahudi, bangsa Israel, bahasa Yunani tetap yang digunakan. Nah, gambarannya pada masa Tuhan Yesus pun, ya, ketika Yesus belum menggenapi rencana keselamatannya, dan pada waktu itu juga memang masih banyak orang-orang yang mempersembahkan korban sebagai korban keselamatan, maka imam yang akan memeriksa hewan yang akan dikorbankan sesuai dengan tuntutan Taurat, dia harus memeriksa salah satunya anak domba Paskah misalnya, bahwa anak domba itu tidak bercela, sempurna dan dapat diterima. Sempurna, tepat, pokoknya ini sesuai dengan standarnya. Maka imam akan berkata, tetelestai, korban yang sempurna. Ini tentunya tidak kebetulan. Sekali lagi, kenapa Yesus berkata tetelestai? Dan tetelestai ini adalah bagian kalimat terakhir. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tentu kita tahu dan kita sering mendengar, kalau orang mau meninggal, kalau misalnya ada orang mau meninggal, dia enggak akan sembarangan berkata-kata. Dia akan gunakan waktu yang tersisa untuk menyampaikan kata-kata yang sangat penting. Meskipun Yesus pada akhirnya bangkit, tetapi kan ada jarak waktu sebelum dia bangkit itu, dan dia harus menyampaikan kata-kata yang penuh dengan makna, kata-kata yang penting untuk dipahami, bukan cuma didengar oleh Yohanes yang ada di situ sebagai murid terdekatnya yang tetap mendampingi sampai akhir. Ada Maria ibunya juga secara manusia, ada Maria Magdalena. Ada kata-kata penting yang dia ingin mereka dengar. Salah satunya tetelestai. Nah, ini menggambarkan apa saudara-saudara? Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan bahwa dosa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, perak,
Tapi juga dikatakan darah Kristus yang digambarkan sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan lain kata, Yesus mau bilang, tetelestai artinya korban itu sudah aku genapi sempurna. Enggak perlu lagi bawa korban-korban yang lain-lain. Binatang-binatang itu hanya gambaran. Cukup, aku sudah menyempurnakan korban ini. Makanya di 1 Korintus 5 ayat 7, Paulus juga menangkap hal ini. Sebab anak domba Paskah kita. Enggak perlu lagi ada anak domba Paskah yang disembelih seperti pada zaman Israel dulu. Kita lihat sepintas di bagian ini. Karena sudah disembelih yang sesungguhnya, anak domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 9 ayat 12 juga dikatakan, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Enggak seperti imam pada zaman Taurat, masuk 1 tahun, mempersembahkan korban Paskah, korban keselamatan, nanti dia harus lakukan itu lagi tahun depan, terus begitu. Karena itu gambaran korban yang tidak sempurna. Itu gambaran imam yang juga tidak sempurna. Yesus cukup 1 kali masuk ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ya. Dan kalimat berikutnya nanti kita akan lihat di bagian lain. Membawa darahnya sendiri. Jadi di sini Yesus berkata, sekali lagi di bagian kedua ini, tetelestai, cukup sudah korban-korban binatang, aku sudah menggenapinya. Bagaikan imam besar agung yang mau berkata bahwa sudah enggak perlu lagi bawa darah-darah domba jantan seperti itu. Akulah domba yang sesungguhnya. Akulah domba yang sempurna. Yang ketiga, tetelestai digunakan juga dalam bidang seni. Biasanya kalau ada seorang pelukis atau seorang ahli seni dalam patung, ketika dia hendak memberikan sentuhan akhir dari karyanya, sudah selesai, maka dia akan mundur beberapa kaki untuk mengagumi, untuk melihat, untuk memastikan bahwa apa yang dia buat itu sudah tidak ada lagi perlu perbaikan atau koreksi. Jadi dia membuat itu tentunya dengan cermat. Ini biasanya dilakukan, dikatakan oleh seniman-seniman ahli, bukan seniman biasa. Dalam membuat sebuah mahakarya, dia akan memastikan bahwa mahakarya yang dia buatnya itu sungguh-sungguh sempurna. Makanya di bagian akhir setelah selesai itu dia akan memastikan dari jarak tertentu, lihat dari berbagai sudut, lihat dari berbagai sisi. Maka kalau dia lihat dan pas memastikan tidak ada lagi perlu koreksi atau perbaikan, maka dia bilang tetelestai, tetelestai. Atau dalam istilah Italia perfecto gitu ya istilahnya. Sempurna. Sudah selesai. Nah, Yesus melakukan karyanya dengan sempurna. Dilihat dari berbagai sisi, kenapa Yesus dikatakan sebagai korban yang paling sempurna? Kenapa dikatakan dialah mahakarya sesungguhnya dari keselamatan untuk umat manusia? Karena dia mengerjakan dengan sempurna, tuntas, menggantikan kita. Dan dia lakukan itu semua kembali sama seperti ahli seni. Saudara, kalau ahli seni itu melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, itu bukan cuma sekedar soal demi keuntungan. Coba tanya, tadi ada beberapa pelayan-pelayan musik. Beberapa di antara mereka betul-betul memang juga seorang seniman. Bagi seorang seniman, melakukan sesuatu itu bukan cuma sekedar untuk mencari untung, apalagi dari hanya segi uang. Tapi ada sebuah kecintaan. Dan Yesus juga melakukan ini. Waktu dia menyampaikan tetelestai, dia menyatakan karyanya sudah sempurna. Itu dengan cintanya, dengan kasihnya. Dia melakukannya untuk saya dan saudara. Ya, bisa tolong dibantu slide berikutnya? Oke. I did this for you. Aku melakukannya untuk kamu. Nanti kita akan melihat, sampai slide-nya nanti dipersiapkan berikutnya, kita akan melihat nanti bagaimana sebuah gambaran tentang korban yang Yesus lakukan itu ada sebuah korban yang sempurna. Dan dia nyatakan itu dalam bentuk kasihnya. Tapi kita lihat dulu ke sini. Poin berikutnya, kata tetelestai digunakan tadi dalam istilah juga perdagangan. Dalam sebuah peninggalan Yunani kuno juga pernah dikatakan, ditemukan ada sebuah lembaran yang menunjukkan ketika ada seorang yang punya hutang.
Lalu singkat ceritanya, hutangnya itu kemudian sudah berhasil dilunasi. Maka ada surat yang menyatakan di situ tetelestai, sudah lunas dibayar. Sesuai dengan tema kita bulan ini, sudah lunas dibayar. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Segala kutuk dosa yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Yesus. Emang kutuk dosanya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Saya lanjut dulu, karena ini poinnya saya mau tuntaskan dulu. Yang keempat, dalam bidang hukum. Sama, dalam literatur Yunani kuno juga ditemukan bahwa ketika ada seorang yang terpidana, singkat ceritanya dia dipenjara dan sedang menghadapi sebuah masa penghukuman. Tapi suatu kali tiba-tiba ada hal yang kemudian membuat dia berhak untuk mendapatkan pengampunan. Kalau istilah kita sekarang mungkin seperti ada surat remisi gitu ya. Ya, presiden memberikan pengampunan kepada seseorang yang sudah melakukan kejahatan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Maka orang yang tadinya di penjara itu, dia berhak mendapatkan sebuah lembaran kertas. Dan di lembaran kertas juga dituliskan tetelestai. Artinya dia sudah dibebaskan penuh dari hukuman. Dia betul-betul sudah menjadi orang yang merdeka, tidak lagi di penjara. Dan tidak boleh ada lagi orang yang menuntut, karena itu ada sebuah surat tertinggi bicara tentang pengampunan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 1 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kembali di poin yang terakhir ini sebelum saya lanjutkan pada bagian berikut. Waktu Yesus bilang tetelestai, dia sedang menyampaikan kepada kita. Dia sedang menyampaikan kepada saudara dan saya, kepada seluruh manusia yang mau percaya kepadanya. Dan akhirnya mendapatkan pembebasan dari hukuman dosa. Engkau sudah aku merdekakan. Kita sudah merdeka. Nah saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu juga sempat disinggung oleh Korevi tentang gambaran masa Paskah pertama. Nah, saya singgung di sini. Kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi sebelum orang Israel dilepaskan dari perbudakan. Menjelang detik-detik pembebasan. Di mana Tuhan sudah memerintahkan lewat Musa supaya setiap bangsa Israel, meskipun pada akhirnya dikatakan tidak hanya bangsa Israel. Ya. Yang penting adalah siapapun orang yang mau dengar-dengaran dan mau menerima dengan iman firman ini, yang dikatakan kamu harus menyembelih domba Paskah, itulah peristiwa Paskah pertama di Mesir. Dan di mana darahnya engkau bubuhkan di ambang atas dan di kedua tiang pintu. Barang siapa didapati ada tanda darah itu dari domba Paskah, maka tidak ada kematian anak sulung di situ. Dan kembali diingatkan juga, bukan hanya bicara soal bangsa Israel. Sebab kalau saudara lihat di dalam perjalanan bangsa Israel berikutnya di padang gurun, ada yang dikenalnya bangsa-bangsa kacauan. Itu selain bangsa Israel yang ikut-ikutan ya untuk mengikuti dan mempercayai bahwa lewat tanda darah ini kita akan selamat dari hukuman. Mereka juga tidak mengalami kematian, meskipun ada beberapa di antara mereka yang bikin kacau juga ya. Di bagian berikutnya. Tapi di sini dulu kita lihat. Tanda darah menjadi tanda meterai untuk kemudian malaikat maut melewati mereka. Ini senada dengan bagian tadi. Siapa yang punya meterai darah Kristus, sebagaimana Yesus katakan tetelestai, maka orang itu tidak lagi di bawah kutuk dan penghukuman. Amin. Tidak ada lagi di bawah kutuk dan penghukuman. Makanya dikatakan di dalam Kisah 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kita mau lihat sebentar, kenapa sih cuman Yesus? Kenapa sih hanya Yesus? Dan tetelestai itu bicara tentang korban yang sempurna, bahkan identiknya satu-satunya. Enggak ada lagi yang lain. Enggak perlu lagi ada yang lain. Sudah lunas. Tuhan sudah membayarnya dengan lunas, bukan cicil.
Bukan 99,99999%, tapi 100% full. Kenapa kok bisa 100% Tuhan bayar kita? Kita kembali lagi lihat ke sini. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita perhatikan apa sih akibat dosa. Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa, dikatakan mereka mendapati dirinya telanjang, lalu malu, takut. Itu akibat dosa. Dan saudara tentu tahu gambarannya bukan hanya soal mereka kemudian dalam keadaan telanjang, akhirnya mereka menyemat daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka punya perasaan malu, mereka punya perasaan takut. Tapi juga Tuhan bilang bahwa peluhmu dalam bekerja akan bersusah payah dan hanya semak duri yang kau hasilkan sampai kau kembali kepada tanah sebab engkau asalnya dari tanah. Kematian, penderitaan. Itulah gambaran hukuman dosa, kutuk dosa. Apakah kebetulan Yesus melakukan karya keselamatannya lewat salib? Enggak. Sebab salib menggambarkan dengan sempurna bagaimana sebetulnya penghukuman dosa itu terjadi. Yesus menderita bukan sekedar menderita biasa. Yesus menderita bukan cuma sekedar setengah susah, setengahnya lagi biasa. Enggak. Betul-betul dalam penderitaan yang sangat berat. Tubuhnya dikatakan hancur. Wajahnya juga dikatakan tidak seperti manusia lagi. Gambaran penderitaan yang lengkap bukannya secara fisik. Kalau kita lihat, Yesus jubahnya ditanggalkan. Kita lihat, perhatikan ke depan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, mendapati dirinya telanjang. Tapi Yesus yang tidak berdosa ditelanjangi, supaya kita yang sudah telanjang karena dosa diberikan lagi pakaian kemuliaan Allah. Dia ditelanjangi. Makanya karya salib itu begitu sempurna menggambarkan hukuman dosa. Hukuman gantung belum tentu, pada zaman itu pun ada. Hukuman pancung enggak ditelanjangi. Enggak. Hukuman pancung enggak ditelanjangi, hukuman gantung enggak ditelanjangi. Tapi salib itu memang hukuman yang paling berat. Karena orang dipermalukan, ditelanjangi. Gambaran yang sangat sempurna akibat dosa yang harus Yesus tanggung. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki dia harus menderita dengan sangat. Bagian ini pernah saya singgung beberapa waktu yang lampau, tetapi sepintas saja. Ada sebuah riset penelitian yang sangat luar biasa dari sudut pandang medis, melihat bagaimana sih penyaliban Yesus itu dampaknya dalam konteks medis, dalam sudut pandang medis. Bahkan hasilnya diterbitkan dalam jurnal kedokteran di Arizona, yang merupakan jurnal kedokteran kelas internasional, dan diakui oleh banyak para pakar pada waktu itu juga. Nah, singkatnya saudara, dilakukan uji coba, tidak sama persis. Tetapi ada satu orang yang dijadikan sebuah contoh. Dia dalam kondisi tergantung, badannya tidak dipaku oleh benda tajam sampai tembus, hanya oleh benda tumpul ditekan kuat di bagian tangan, kedua tangan dan kakinya. Baru itu saja loh, baru itu saja. Yang Yesus alami bukan cuma itu. Termasuk di bagian kepalanya, Yesus dimahkotai duri yang menembus, katanya sampai kepada tulang tengkoraknya. Tapi orang ini cuma sekedar ditekan oleh benda tumpul, menekan bagian kepalanya, enggak sampai tembus. Tapi itu saja, baru itu saja. Dipasang berbagai sensor saraf di badannya, dan dikatakan seluruh saraf dari ujung kepala sampai ujung kaki, saraf yang merespon rasa sakit bereaksi. Artinya seluruh saraf manusia menderita. Jadi penderitaan yang total secara fisik. Penderitaan yang gak ada bandingannya. Seluruh saraf rasa sakit bereaksi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu baru segitu loh, apalagi Yesus. Apalagi kemudian dikatakan waktu orang disalib, itu bukan cuma sekedar dia terluka karena lubang paku di tangan dan kakinya. Apalagi Yesus dicambuk oleh cambuk yang berduri di bagian punggungnya. Belum dia juga dijambak jenggotnya, sempat dikatakan dipukul, didera dan sebagainya, dimahkotai duri.
Tapi juga kondisi orang disalib itu adalah kondisi dia harus pilih di antara dua pilihan yang sulit. Mau mati cepat atau mati lambat. Mati cepat caranya gimana? Mati cepat, orang yang digantung di kayu salib itu posisinya tangannya terentang lebar dengan kondisi badan membungkuk. Itu menekan diafragma dan paru-paru sehingga nafas tidak akan maksimal. Itu akan mempercepat kematian. Tapi dalam keadaan sesak yang begitu sangat. Itu pilihan yang pertama, mati dengan cepat. Tapi kalau misalnya dia ingin tetap bertahan hidup, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menarik badannya ke atas dengan bertumpu kepada tangan dan kakinya yang sudah ditusuk, dilubangi oleh paku. Dan itu bisa sementara membuat dia bisa bernapas dan memperpanjang hidup, namun dengan kesakitan yang sangat. Karena saraf meridian di bagian tangan dan kakinya sudah rusak parah, sehingga hal itu mengakibatkan apa, saudara-saudara? Itu rasa sakit kejang yang luar biasa, bahkan digambarkan seperti orang yang sedang dibakar. Bukankah ini menggambarkan sebuah gambaran hukuman neraka yang sangat-sangat jelas? Sedang dibakar. Makanya kenapa Yesus bilang tetelestai. Karena hukuman neraka itu sudah dia tanggung gambarannya lewat kayu salib. Yang harusnya kita tanggung. Bukan cuman itu saja. Penderitaan bukan hanya soal fisik tadi saya bilang. Yesus ditinggalkan. Yesus dihianati. Yesus dipermalukan. Bahkan puncaknya adalah bagaimana ketika dia berseru sebelum tetelestai, sebelumnya dia sempat berseru juga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus harus mengatakan itu? Karena dia harus menggambarkan manusia yang sudah terpisah jauh dari Allah. Manusia yang sudah sebetulnya terbuang dari hadapan Allah yang Maha Kudus dan tidak bisa tahan sedikit pun ada dosa di hadapannya. Tetapi Yesus karena harus menanggung dosa yang begitu banyak. Sampai Bapa dikatakan dalam salah satu tulisan, tidak sanggup melihat dosa yang begitu banyak, jijik yang harus ditanggung Yesus. Makanya dikatakan terjadi kegelapan. Itu menjadi sebuah gambaran. Kegelapan sepanjang Yesus disalib. Dari jam 12 sampai jam 3. Gelap. Keterpisahan dari Bapa. Dalam kegelapan. Supaya apa? Supaya kita yang sebelumnya hidup di dalam kegelapan, yang sudah percaya kepada Yesus, berpindah kepada terang. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 46. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dia terang. Tapi ketika dia harus menanggung kutuk dosa seluruh umat manusia, di sepanjang zaman, di segala abad, sang terang itu harus mengalami kegelapan. Keterpisahan betul-betul dari Bapa, yang digambarkan dengan kegelapan yang menyelimuti waktu itu suasana penyaliban. Supaya kita yang sebelumnya tinggal di dalam kegelapan berpindah kepada terang. Makanya tidak heran, ayat ini juga terkenal di Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu. Orang benar di sini bukan soal perbuatannya yang sudah benar. Tetapi orang yang sudah dibenarkan, singkatnya, lewat karya salib Kristus. Dan harus mencerminkan kebenaran itu juga tentunya. Akan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Makanya kembali lagi, ada banyak sekali kesesuaian gambaran penghukuman akibat dosa. Tertolak dari hadapan Allah. Yesus hal mengalami keterpisahan yang begitu luar biasa. Hukuman bagaikan di neraka seperti terbakar. Yesus sudah tanggung itu semua. Tetapi Yesus bukan hanya mati buat kita untuk menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. Berikutnya, dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dan 11 begini.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sudah lakukan itu. Tapi yang Yesus lakukan itu bukan cuma sekedar supaya kita selamat masuk surga, tetapi supaya kita juga mengalami hidup di dalam segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Apa maksudnya kelimpahan di sini? Hidup yang unggul. Kata kelimpahan ini diambil dari katanya hupotasso, itu bicara tentang kata hupo, itu ada hyper. Saya pernah singgung juga. Hyper, bukan sekedar mini, ada minimarket, supermarket, ada hyper, itu lebih. Yang unggul, melampaui batas normal. Kehidupan yang tidak biasa tapi kehidupan yang luar biasa, itu yang Tuhan mau kita alami. Dia bukan hanya memberikan nyawanya untuk kita menerima keselamatan dan hidup kekal di surga, tapi juga kehidupan yang unggul dibandingkan orang-orang lain. Tetapi kehidupan itu tidak akan ada, artinya tidak bisa kita miliki kalau Yesus, masuk pada poin berikutnya, tidak dibangkitkan. Kita masuk pada bagian ini. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, mungkin timbul pertanyaan begini. Tadi kan dikatakan waktu Yesus berkata, tetelestai, sudah sempurna, sudah genap. Kan sudah selesai. Lalu kenapa sampai harus ada juga poin tentang kebangkitan di sini? Kenapa harus dikatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia semuanya? Karena di dalam hukum rohani, khususnya bicara tentang penebusan Kristus di sini, saudara, Yesus bukan hanya memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita supaya kita selamat masuk surga sih. Tapi juga supaya kita tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya secara jasmani. Dan itu harus dibuktikan, harus ditunjukkan. Tadi pagi Korevi sempat singgung. Di dalam Alkitab, tidak ada satupun orang yang bangkit dengan dirinya sendiri. Tetapi ada orang yang Tuhan pakai untuk membangkitkannya. Entahkah Lazarus di perjanjian baru, pemuda di Nain, anak seorang janda, Yesus yang bangkitkan. Juga pernah ada seorang yang namanya Tabita dibangkitkan oleh Tuhan melalui Petrus. Di perjanjian lama juga ada beberapa tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk membangkitkan orang mati. Tetapi dari sekian banyak orang yang mati dibangkitkan, hanya Yesus yang bangkit dengan kuasanya sendiri. Ayatnya di mana? Kita lihat. Yohanes 10 ayat 17-18. Saya bacakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini ada kaitannya dengan kata tetelestai. Jadi tetelestai itu memang bicara tentang segenap sempurna yang sudah dilakukan di masa lalu atau yang sedang kita lakukan, tapi dampaknya berkepanjangan. Jadi ada sebuah hal yang akan kita lihat berikutnya dari tetelestai ini. Nah, salah satunya tetelestai itu harus dibuktikan sah dengan kebangkitan Kristus, singkatnya. Sebab kebangkitan Kristus menjadi sebuah tanda bahwa korbannya sudah dinilai sempurna oleh Bapa. Kalau Yesus mati, terlepas dia bilang tetelestai tapi tidak dibangkitkan, artinya korbannya belum sempurna. Korbannya tidak sempurna. Ini ada kaitannya nanti dengan satu kondisi perjanjian lama tentang kehidupan bangsa Israel dalam hal keimaman. Saya akan singgung dulu bicara di sini. Bersyukur bahwa Yesus bukan cuma mati, dia bangkit. Tadi ada lagu bilang, sebab dia hidup ada hari esok. Ada jaminan. Jaminan untuk apa? Bukan cuma selamat masuk surga, tapi juga hidup dalam keunggulan tadi. Nah, kita lihat, jadi kebangkitan Yesus di sini membuktikan bahwa kematiannya diterima oleh Allah sebagai penebusan untuk dosa-dosa manusia.
Jika Yesus hanya sekedar mati dan tidak bangkit, hal itu berarti pengorbanannya dianggap belum sempurna atau belum memadai. Akibatnya dosa manusia tidak akan ada kebangkitan. Ini kaitannya dengan sebuah kondisi pada zaman Perjanjian Lama. Imam besar, waktu dia mempersembahkan korban, dia tidak diam terus menghadap kepada Allah di ruang Maha Kudus. Kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya sudah sempurna tuntas dan Allah berkenan atas korban yang diberikan, walaupun itu masih bentuk gambaran darah anak domba Paskah misalnya, maka imam itu akan kembali keluar dengan selamat. Dan umat akan bersorak-sorai. Artinya ada perkenanan Tuhan di tahun depan. Karena Tuhan memberikan pengampunan buat mereka. Tetapi sebaliknya, kalau imam besar enggak keluar atau mati bahkan di tempat, itu terjadi ratap tangis. Karena artinya ada sesuatu yang masih salah. Ada sesuatu yang enggak memadai. Karena itu kenapa Yesus harus keluar. Karena dia harus membuktikan bahwa korbannya sudah diterima dengan sempurna oleh Bapa. Dan berikutnya tadi dikatakan korban yang sempurna ini bukan hanya untuk membawa kita masuk dalam surga, tetapi membawa kepada suatu hidup yang unggul. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Satu sisi pengharapan akan kehidupan kekal, dijamin lewat kebangkitan Kristus. Karena korbannya sudah diterima dengan sempurna oleh Bapa. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini luar biasa. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan cuma sekedar nanti kita akan masuk sorga, tapi ada jaminan pemeliharaan Tuhan waktu kita masih hidup di bumi. Itulah maksudnya hidup dalam penuh pengharapan. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kalau orang yang sudah mengenal, tadi pagi Revi bilang, Dia Allah, Tuhan, Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Maka dia akan memaknai dan mengerti, ini jaminan yang luar biasa loh. Bukan cuma nanti, tapi selama kita hidup di bumi, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Apa sih maksudnya memelihara? Apa sih maksudnya memelihara? Bagaimana sih orang tua memelihara anak? Mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, mengadakan apa yang diperlukan, memastikan kehidupannya tetap terjaga dengan aman, terlindung. Itulah jaminan di dalam Kristus. Bahkan bagian-bagian terakhir, saya akan singgung bagian ini juga. Yesus dikatakan Dia satu sisi anak domba Paskah, tapi Dia juga imam besar agung. Yang di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 adalah imam besar yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam yang sempurna. Ayat 16. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Siapa di sini yang nggak butuh pertolongan? Siapa di sini yang nggak pernah mengalami kesusahan? Tetapi di dalam Tuhan ada jaminan pertolongan yang sempurna. Sebab kita punya imam besar yang sempurna. Imam besar yang zaman dulu, zaman Taurat, dia bukan cuma sekedar harus membereskan dosa umat Israel lewat anak domba Paskah, tapi dia juga harus membereskan dosanya sendiri.
Yesus nggak perlu karena dia kudus, dia sempurna. Makanya dibilang dia tidak berbuat dosa. Bahkan dia imam besar yang sempurna, kenapa? Karena tidak dikuasai oleh kematian. Dulu zaman Yahudi, zaman Taurat, mati. Yesus nggak mati. Makanya ini penting di dalam Ibrani 7 ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Zaman dulu kalau orang Israel ada keperluan sama Tuhan bisa datang sendiri. Nggak bisa datang sendiri menghadap Allah, nggak bisa zaman dulu. Tapi harus lewat pengantara yang disebutnya imam besar. Dan waktu mereka mau menghadap Allah lewat pengantara imam besar itu, mereka harus bawa korban. Itu pun belum tentu diterima. Kenapa? Tadi saya bilang imamnya belum tentu juga sempurna. Nah, kalau ternyata dia juga belum memberes, jangankan mau menjadi pengantara, dia sendiri akhirnya mati nanti kena hukuman Tuhan waktu menghadap Tuhan. Tapi bersyukur kita punya pengantara agung Yesus Kristus yang sempurna, yang bisa dipastikan setiap permohonan kita akan sampai ke surga. Waktu kita datang kepada Yesus, ingat baik-baik, Yesus bukan cuma sekedar mau kita terima keselamatan masuk surga, tapi dia juga mau kita mengalami kekuatan, kuasa, kemuliaan surga selama kita masih di bumi, walaupun baru sepintas. Karena sempurnanya nanti di surga. Yaitu lewat apa? Waktu kita datang kepada Dia. Waktu kita berseru kepada namanya, Dia akan jadi pengantara dan penolong kita yang sejati. Bahkan Dia pantas menjadi penolong karena di dalam Dia ada kuasa yang tak terhingga. Kalau kita mau minta pertolongan sama orang, tentu saja kita akan cari orang yang sanggup menolong kita, betul ya? Kalau kita mencari orang yang mau menolong kita, ternyata orangnya adalah orang yang setengah-setengah kemampuannya, tentu akan diragukan. Atau kekuasaannya, contoh misalnya, kita ada kesulitan dalam mengurus misalnya tentang beberapa akta lah ya, tentang akta tanah lah segala macam. Lalu kemudian kita datangin satu orang itu bilang gini, aduh Pak maaf, kalau ini urusannya cuma sampai tingkat ini saja, saya bisa tolong. Tapi kalau sampai tingkat berikutnya, aduh itu di luar kekuasaan saya. Karena kekuasaannya terbatas. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan nama Yesus. Dan ayat yang terakhir, Matius 28 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dialah pemilik kuasa yang sempurna. Dia juga sanggup menolong kita dengan sempurnanya. Puji nama Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan responi firman Tuhan dan kita angkat pujian.